Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video terakhir dari rangkaian video terkait spanning tree gitu ya. Nah, ini adalah algoritma Prim's, algoritma lain dari yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu Kruskal gitu ya. Dan kita akan menghitung kompleksitasnya di sini. Gitu. Oke. Jadi Prim's ini adalah algoritma yang dipakai untuk menyelesaikan problem spanning tree dengan menggunakan strategi greedy. Oke. Nah, misalnya saya punya graf seperti ini gitu ya. Ini vertexnya ada A, B, C, D, E berarti ada 5. Kemudian H-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, gitu ya kira-kira ya. Nah, sekarang saya berbeda dengan yang sebelumnya. Saya ingin merepresentasikannya sebagai adjacency list. Supaya kalian kebayang juga gimana sih kalau misalnya nanti harus di coding atau apa gitu ya. Oke. Pilihannya sebenarnya bisa dua ya. Kita bisa pakai adjacency list atau kita bisa pakai adjacency matrix. Biasanya kita pakai adjacency matrix kalau grafnya itu sparse. Kebalik justru ya. Kalau kalau dense gitu ya. Jadi kalau edge-nya banyak gitu ya, mendekati komplit grafnya. Nah, itu boleh juga kita pakai matrix karena matrix itu harusnya lebih cepat daripada matrix itu kan implementasinya ini ya, array 2 dimensi gitu. Nah, array itu harusnya lebih cepat daripada linked list gitu. Nah, tapi karena ini tidak begitu, ya ini masih inilah ya, karena masih kecil gitu ya. Saya pengen memperlihatkannya dengan menggunakan linked list gitu. Oke. Nah, kenapa adjacency? Kenapa ya kok sekarang yang dilihat adjacency-nya? Kenapa yang sebelumnya kok nggak diperlihatkan gitu ya? Karena kalau yang sebelumnya sih sebenarnya kan dia tidak memperhatikan keterhubungan antar minimumnya gitu. Pokoknya yang penting kalau Kruskal itu dilihat edge-nya, cari yang minimum gitu. Mau edge-nya itu terhubung atau enggak, bersisian atau enggak dengan vertex-nya itu enggak masalah gitu. Sementara kalau di Prim's itu dia mencari minimumnya itu di antara yang bersisian dengan dia gitu ya. Kalau sebelumnya di video yang sebelumnya yang tentang Prim's juga gitu yang kita bicara tentang algoritmanya itu kan saya bicaranya tentang insiden ya. Nah, kalau di sini kita bicaranya pakai adjacent gitu ya. Sama aja sebenarnya, cuman beda beda sudut pandang. Jadi misalnya kalau yang disebut insiden tuh misalnya ini, edge yang ini nih ya. Oke. Nah, edge yang ini. Oke. Jadi edge yang kuning itu adalah edge yang insiden dengan vertex A. Dan dia juga insiden dengan vertex B gitu ya. Jadi kalau insiden itu kita berbicara tentang hubungan antara edge dengan vertex. Sementara kalau adjacent itu kita berbicara tentang hubungan dua makhluk yang sama gitu. Jadi adjacent tuh hubungan antara vertex dengan vertex atau hubungan antara edge dengan edge gitu. Jadi sama jenisnya gitu ya. Kalau insiden tadi kan enggak ya, edge ke vertex. Jadi saya akan bilang nih, saya ganti warna yang lain. A itu gitu ya, vertex A itu adjacent dengan vertex B gitu ya. Kenapa? Karena dia punya edge yang menghubungkan antara keduanya. Ya. Kalau misalnya edge itu juga bisa adjacent gitu ya. Tapi saya tidak akan bicara tentang itu daripada bingung gitu ya, kebanyakan informasi. Jadi saya akan hanya berbicara tentang adjacency pada vertex saja. Oke, ini saya hapus. Oke. Next. Selanjutnya saya harap kalian sudah paham ya kenapa kok bisa jadi begini gitu ya bentuknya adjacency list-nya gitu. Di sini hanya menunjukkan bahwa ternyata si A itu dia terhubungnya adjacent-nya dengan siapa saja, dia adjacent-nya dengan B gitu ya. Namanya juga adjacency list ya. Jadi dia melist semua yang adjacent gitu. Jadi kayak ini A ini adjacent dengan B. Kalau B itu adjacent dengan siapa saja? Oh, B itu adjacent dengan A, adjacent dengan C, adjacent dengan D, dan adjacent dengan E gitu ya. Kan B kan semuanya adjacent tuh ya. Jadi dia adjacent dengan A, dengan C, dengan D, dengan E gitu. Makanya kan ada 4 tangannya dan seterusnya. Oke. Jadi sekarang yang akan kita lihat adalah kita coba lihat adjacency list-nya. Oke, nah untuk menghitung kompleksitas ya mau nggak mau jadinya supaya lebih jelas gitu ya, saya akan membawa kalian ke step by step lebih detail daripada pseudocode yang sebelumnya gitu ya, yang sebelumnya sudah diterangkan di video sebelumnya. Oke, sama ya ini kita masih akan gimana biar kelihatan.
Saya kecilkan mungkin ya. Oke, mudah-mudahan masih cukup jelas. Kita masih sama, kita akan pakai struktur datanya heap gitu ya. Kenapa pakai heap? Kenapa pakai minimum heap? Ya karena gampangnya sih kompleksitasnya lebih rendah daripada kalau kita pakai array biasa gitu ya. Kalau kita pakai heap itu ongkosnya itu ketika membuat heapnya n gitu. Sebenarnya sama sih kalau membuat array biasa juga n. Tapi setiap kita mengambil yang minimum itu kita ketika kita ambil minimum dia cuman ongkosnya tuh cuman log n gitu. Sekali ambil minimum log n karena dia harus ngebenerin heapnya lagi. Setiap mengambil minimum log n. Sementara kalau kita pakai array biasa gitu ya, yang tidak pakai prinsip heap, nah itu setiap ngambil bikinnya sama n, tapi setiap ngambil kan find min berarti ya, find min itu kan n gitu kompleksitasnya. Jadi n itu lebih mahal jauh. Kalau datanya banyak itu akan jauh lebih mahal daripada log n. Oke. Jadi mudah-mudahan karena kan sebelumnya Kruskal juga pakai minimum heap ya. Kalian udah lihat-lihat sedikit gitu ya, apa itu minimum heap. Oke, nah sekarang minimum heapnya saya akan gambarkan dengan menggunakan tabel gitu supaya terlihat step by step-nya. Oke, jadi saya punya A, kemudian saya punya B, kemudian punya C, punya D, punya E gitu ya vertex-nya ya. Nah, saya bisa buat dengan rapi. Oke, kira-kira seperti ini ya. Nanti di sebelah kiri sini, ini saya akan buat weight-nya, bobot dengan parent-nya gitu ya. Karena kan kalau dalam kasus prim sekali lagi dia peduli dengan keterhubungan, makanya dia harus tahu dia parent-nya siapa, karena biar jelas gitu ya silsilahnya. Oke, nah pertama kali itu sebenarnya kita menginisialisasikannya dengan menyetel semua bobotnya jadi besar semua gitu. Ceritanya pokoknya ambil satu angka yang amat sangat besar gitu, yang hampir tidak mungkin bahwa jaraknya tuh segitu gitu. Ya. Nah kemudian ini karena saya juga belum nyetel siapa orang tuanya gitu ya, makanya semuanya disetel 0 gitu ya. Nah pertama kali sebenarnya inisialisasinya bukan begini sih. Jadi inisialisasinya sebenarnya pertama kali kita setel starting point kita 0, kemudian sisanya kita setel menjadi infinity gitu, angka yang besar sekali gitu. Nah misalnya yang kita ambil sebagai starting point, ini biar gampang aja ya, ini kita ambil A misalnya. Nah belum tentu harus A ya, jadi bisa aja misalnya starting point-nya di B misalnya gitu, atau di C gitu, boleh-boleh aja. Oke, jadi tapi ini saya ambil starting point-nya acak gitu ya, random. Let's say A. Oke. Nah, pertama ketika saya melakukan inisialisasi ini, yaitu menyetel random vertex ke 0 dan sisanya menjadi infinity, kemudian menyetel parent-nya menjadi 0 semua gitu. Maka saya akan membutuhkan waktu n gitu kan ya sebenarnya ya. Oh, nah n di sini n apa gitu? N di sini adalah banyaknya vertex kan? Karena saya nyetelnya kan vertex-nya gitu. Jadi ini sebenarnya ini O jumlah, nah gitu ya. Atau supaya nggak bingung ya kita tulis aja lah vertex gitu ya. Kalau tadi 2V atau apa ya kita anggap aja dia V, karena toh nanti kalau konstanta kan dibuang juga. Oke, jadi dia V gitu ya. Atau saya ganti warna mungkin ya, biar kelihatan itu nanti akan kita hitung sebagai ongkos. Nah ini gitu ya. Oke, jadi ini adalah ongkos inisialisasi gitu. Inisialisasi ketika saya menyetel ini sebagai 0 ya, sisanya infinity. Kenapa jadi 0? Supaya kalau 0 itu kan jadi yang paling kecil ya, jadi yang minimum. Nah minimum itu jadinya nanti akan ada di root gitu. Ya kalau heap-nya tuh dia ada di root, sementara yang lain ini ya anak-anaknya berarti gitu. Oke. Nah karena dia root maka parent-nya tetap 0, karena kan yang namanya root itu kan nggak punya parent kan ya. Oke, dah ya itu ongkosnya adalah V. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita akan selalu mengambil root-nya. Kenapa yang diambil root-nya? Karena kita pakai min heap, jadi root-nya itu pasti nilai yang minimum. Sekali lagi, jika kalian lupa tentang min heap, tolong dilihat lagi itu tuh makhluk apa gitu ya. Oke, jadi di root-nya itu pasti nilai minimum.
Oke. Nah, sekarang kalau dilihat dari A, B, C, D, E ini kan ya rootnya ini tadi ya, yang minimumnya ini A, itu rootnya diambil. Nah, ketika saya ambil rootnya, kalian bayangkan tree ya. Kalau diambil rootnya, itu kan jadi acak-acakan bawahnya kan ya. Maka ada satu mekanisme yang sudah saya sebutkan juga di video sebelumnya di Kruskal, itu namanya Heapify. Nah, Heapify itu ongkosnya adalah log jumlah itunya, jumlah node-nya gitu. Nah, di sini node-nya adalah jumlah vertex. Jadi ongkos ketika kita ngambil minimum kemudian memperbaiki itu fixed heap atau heapify itu adalah konstan plus log V gitu ya. Yang kita anggap sebagai log V saja. Oke. Jadi ketika kita meremove A gitu ya, diambil rootnya itu log V gitu. Kenapa harus di remove? Karena kan kita mau bikin itu ya, mau bikin spanning tree. Nah, spanning tree-nya kan pengennya yang minimum gitu kan ya. Jadi pasti yang diambil yang minimum dulu, yang A gitu. Jadi ini sebenarnya saya gambarin di sini ya. Kalau A-nya di remove tuh misalnya disimpan di sini lah. Jadi saya punya satu tempat lagi untuk mencatat apa namanya spanning tree-nya. Ya, misalnya begitu. Oke, jadi ini kenapa ini ada log V? Ini hasil meremove A gitu ya. Jadi ini nih apa delete root gitu ya, delete root kemudian heapify gitu, heapify atau fix heap ya. Jadi heapnya itu dibenerin lagi gitu karena rootnya diambil kan jadi acak-acakan. Nah ya. Nah kemudian setelah saya ngambil A, terus apa yang saya lakukan? Nah ingat kalau prims adalah yang saya lakukan adalah saya harus mencari yang adjacent dengan dia, kemudian cari mana yang lebih kecil gitu. Jadi yang harus kita lihat adalah A ini adjacent dengan siapa saja. Nah, kan kita bisa lihat ya di sini. A itu adjacent dengan siapa saja ya, gitu. Kita bisa lihat ya, nanti yang lebih terang. Gitu ini dia. Nih, cuma satu ya. Ya, jadi effort dia untuk mencari adjacent, dia cuma jalannya satu kali aja gitu. Nah, itu saya ongkosnya saya taruh sini ya, dia satu kali gitu ya untuk mencari adjacent, tapi terus ngapain gitu. Nah, di heap juga itu ada yang namanya decrease atau increase key. Coba kalian cek lagi heapnya. Ini agak susah menerangkannya karena nyambung dengan teori-teori sebelumnya gitu ya. Ada namanya, kalau dalam kasus ini sih harusnya decrease ya, decrease key gitu ya. Apa itu decrease key? Nih, yang jadi key itu adalah bobotnya ya kalau di sini. Yang jadi key adalah bobotnya gitu, bukan perannya ya, bobotnya. Nah, ketika saya memilih A, tadi ini A di sini diambil, itu maka dia akan mencari yang adjacent dengan A. Yang adjacent dengan A apa? B gitu. Nah, karena dia sudah kita lihat, oh dia adjacentnya dengan dengan A gitu ya, si B ini, maka saya bisa lihat nih, ternyata bobotnya 70, bukan infinity gitu. Jadi, si B ini, yang adjacent dengan A ini gitu ya, kalau parentnya dia A, bukan 0 ya, kalau parentnya dia A, maka dia itu sebenarnya 70 gitu. Oke. Oke. Ya. Jadi nih. Yang gitu. Jadi kalau misalnya dia itu parentnya A itu sebenarnya 70. Nah, 70 itu kan mengubah key sebenarnya, decrease key gitu. Yang tadinya key-nya infinity, angka yang sangat besar itu di-decrease, dikecilkan menjadi, diturunkan menjadi hanya 70 gitu. Nah, itu namanya decrease key. Nah, proses decrease key juga kalau misalnya di heap itu ada ongkosnya gitu. Kan berarti berubah lagi tuh. Iya nggak? Tadi kalau misalnya root-nya diambil, terus ada heap gitu ya, itu kan pasti berubah kan ya susunannya ya. Nah, itu ongkosnya tuh log n gitu ya. Log V berarti kalau di sini log V. Nah, begitu juga ketika kita mengubah key-nya gitu. Ketika key-nya yang tadinya infinity, dia ada di mana, terus kita ubah jadi 70 gitu ya, lebih kecil, maka bisa jadi kan berubah juga gitu ya. Jadi nggak heap lagi, maka dia harus melakukan proses yang namanya ini, decrease key ini. Nah, ini saya tidak akan terangkan detail, tapi dia ongkosnya juga sama log n gitu. Nah, karena n-nya adalah jumlah node di dalam heap, maka dia V gitu. Oke. Jadi saya plus, ini kan cuma satu ya yang kuning ini ya, itu log V, gitu loh ongkosnya.
Jadi untuk membuat sampai posisi di yang baris kedua ini, itu berarti 1 plus log V gitu, dengan sebelumnya log V juga ya. Sementara yang lainnya ini sebenarnya tinggal copy paste aja, ini tidak berubah kan yang lainnya, makanya nggak pakai ongkos lah gitu ya. Jadi kira-kira begitu tuh. Oke, yang lainnya tidak berubah, tapi saya tulis lagi aja. Oke, nah sekarang apa yang saya lakukan? Nah sekarang kan ini pasti yang paling kecil dia jadi rootnya lagi kan, karena tadi ada proses Hippify ini. Ada proses Hippify, kemudian ada proses decrease key. Pokoknya saya udah dapat heapnya udah bagus lagi gitu. Setelah melewati proses yang baris kedua ini, di iterasi selanjutnya itu kita sudah disediakan heap yang sudah bagus lagi. Artinya apa? Artinya yang minimum pasti yang di paling atas gitu ya. Jadi kita ambil yang paling atas rootnya. Nah rootnya apa? Pasti yang ini kan, karena yang ini kan 0 ini kan udah masuk ke sini, enggak gitu ya. Tapi berarti rootnya kan pasti yang si B ini sekarang gitu. Jadi itu yang di delete. Maka yang kedua yang saya delete adalah B gitu. Ongkosnya ya sama persis. Ongkosnya adalah ini log V ini gitu. Oke. Buat apa? Buat yang ini ya. Delete root sama Hippify. Oke. Nah, berarti sekarang B-nya ada di sini nih. Karena B-nya diambil kan ya. Kemudian itunya berapa? 70 gitu. Oke, itu spanning tree-nya. Kemudian apa yang saya lakukan tadi? Saya akan cari, oke ini nih, ini saya kasih tahu ya. Yang ini untuk mencari adjacency. Adjacency. Salah saya, gimana nulisnya? Sebentar. Adjacency gitu mungkin ya. Oke. Nah, saya mau cari mana yang adjacent gitu ya. Dengan si A ini kan, tadi kan cuma ada satu. Nah, sementara kalau yang ini, untuk proses decrease key-nya tadi. Gitu ya. Nah, sekarang sama lagi kayak tadi. Sekarang kan yang diambil kan B nih kan ya. Maka saya harus lihat siapa yang adjacent dengan dia gitu. Kita lihat nih yang B, ternyata dia adjacent dengan 1, 2, 3, 4 gitu loh. Banyak dia adjacent dengan semuanya. Maka karena 4, ya ini saya kan berarti 4 kali loop ya. Tuh 4 kali lompat gitu ya. Itu ini 4 kali. Nah, 4 kali, tapi yang saya decrease berapa gitu kan mungkin beda nih. Coba kita lihat. Pertama yang A. A ini kan 70. Nah, A ini kita tidak decrease. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam ke dalam apa ya, himpunan solusi lah gitu ya. Kan ini himpunan solusinya ya. Ke dalam minimum spanning tree-nya gitu. Jadi yang ini nih pasti akan tetap nih. Ini akan tetap, ini juga akan tetap gitu. Nah, tinggal sisanya 3 ini artinya yang dia akan decrease mungkin 3 gitu ya. Cobain aja, berarti misalnya dengan C ya, B ke C kan 20 nih ya. Bener nggak decrease? Iya nih decrease, karena tadinya infinity jadi 20 gitu ya. Parentnya apa? Sekarang parentnya dari B semua gitu ya. Sebentar, satu-satu. Oke, jadi ini 1 ya. Oke, kita lihat nih. Decrease-nya 1. Oke, prosesnya saya catat di sini 1. Nah, kemudian yang ini yang D, dari B ke D, itu ada 60 kan ya. Ini 60 gitu ya. Decrease juga nggak? Decrease. Dari yang sangat besar itu jadi 60. Oke, ada 2. Kemudian yang terakhir adalah E. Dari B ke E itu 30 gitu ya. Decrease nggak? Iya gitu, karena dari yang amat sangat besar jadi 30. Ini dari B gitu ya. Jadi kalau dia lebih kecil, saya pilih yang itu gitu. Kenapa? Ya karena sekarang judulnya minimum spanning tree kan. Jadi saya cari yang minimum cost. Jadi pasti pilihnya yang paling kecil. Oke. Nah berarti 3 kan ya. Nah jadi ini proses decrease key dikerjakan 3 kali. Oke, saya jadi nulisnya begini. Gitu. Oke, selanjutnya saya agak cepat ya. Oke, selanjutnya sama seperti tadi, pasti kita akan ambil rootnya. Mana rootnya? Nah, yang ini kan udah masuk ke yang 2 ini. Rootnya adalah yang paling kecil pasti ini. Oke, nah root berarti saya akan ambil yang C. Oke, berarti ini saya akan delete yang C, kemudian C ini itu ongkosnya sama log
Oke. Kemudian ini pasti tetap, ini juga pasti tetap, yang ini juga tetap karena sudah di remove. Oke, ini C ya. Saya pakai biru aja ya biar nggak ganti-ganti terus. Ini C, ini berapa tadi? 20. Oke. Nah, kita lihat si C ini adjacent-nya siapa aja. Ada B, ada D, ada E. Oke, berarti dia ada 3 yang adjacent-nya, tapi ditambah berapa kali log V gitu ya. Saya tulis dulu log V-nya. Oke, kita lihat. Dari C ke D. Dari C ke D itu 50. Decrease nggak? Oh, decrease. Jadi saya tulis dari C. Oke, berarti 1. Saya butuhnya 1. Kemudian dari C ke E. Dari C ke E itu 40 gitu. Kalau kalian lihat 40 itu lebih besar gitu ya daripada 30. Jadi saya tidak akan mengganti dia gitu. Jadi saya ya gini aja. Gitu, tetap aja. Oke. Berarti yang saya lakukan itu hanya sekali saja. Jadinya ini ya udah 1 ya berarti log V kan ya. Oke, udah ya. Nah, kemudian apa yang saya lakukan ya sama kayak tadi, maka saya akan cari mana yang lebih kecil ya, ini yang lebih kecil gitu ya. E berarti ya. Nah, berarti ini E yang diambil. Saya tulisnya belakangan aja ya yang log V ya. Oke. Nanti ongkosnya alhamdulillah nggak apa-apa, saya tulis sekarang aja. Ongkosnya log V, kemudian ini saya tulis ulang 20B gitu ya. Ini 30B gitu ya. Nah, kemudian saya akan cari E. E itu 1, 2, 3. Dia ada 3 adjacent-nya. Ya, ini log V-nya berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat E itu berarti tinggal ke D. E ke D itu 60. Nah, 60 itu kan tidak lebih kecil daripada yang sudah ada. Maka saya tidak melakukan proses decrease key gitu. Berarti berapa? 0 kan ya? Karena 0 maka saya tidak tulis. Gitu. Ditambah 0 kali log V kan nggak ada gitu ya. Oke. Sudah selesaikah? Belum ya, ini baru A, B, C, E gitu. Saya cari lagi gitu. Jadi dia lihat aja. Nah, di antara yang lainnya ini kan karena semuanya udah ya berarti pasti rootnya tinggal 1 ini kan ya. Oke. Sebenarnya saya bisa stop di situ tapi ini algoritmanya dijalankan saja. Nah, berarti ini saya delete gitu ya. Tadi saya lupa nih yang ini. Berarti E itu coba lihat sebentar, sorry tadi saya lupa. E itu yang ini ya, dia E-nya yang diambil yang ini, berarti dia dari B gitu. Nah, gitu. 30. Nah, gitu. Gitu ya. Kemudian yang E, tadi ini kan dia ambil ya ini ya, berarti dia ini E, terus ternyata pas dicari, oh dia akan delete D kan, ya berarti ini ada D di sini. Nah, D-nya itu dari C ya. Nah, itu berapa? 50. Oke, mudah-mudahan nggak pusing. Nah, kemudian tadi kan 3 ya. Nah, 3, terus saya melakukan decrease key. Dia melakukan decrease key enggak gitu. Kenapa? Karena B sudah ada di sini, ini ya. Kemudian C juga sudah ada di sini, D juga sudah ada di sini gitu. Jadi sebenarnya sudah tidak ada yang di apa ya? Sudah tidak ada yang di decrease lagi gitu. Oke. Nah, oke, jadi tadi D ini tetap saya ambil ya. Tetap saya, karena kan dia tinggal sendirian gitu rootnya sebenarnya, tapi ya nggak apa diambil aja gitu. Nah, ketika kita ambil itu ya sama lagi sih penghitungannya ya, walaupun ini sebenarnya nggak usah dihitung, tapi ya tulis aja ya biar konsisten. Oke, nah ini semuanya tinggal ditulis ulang gitu ya. 0 ini 70 terus 20B, jadi nggak ada yang diapa-apain sebenarnya. Di titik ini sudah tidak ada yang diapa-apain gitu ya. Jadi tapi kita tetap harus lihat bahwa D ini 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ini ada 3 lagi nih gitu ya. Tapi tidak ada yang didecrease-kan sebenarnya gitu ya. Jadi ya sudah selesai sebenarnya. Oke, setelah kita berpanjang-panjang seperti ini, terus mau ngapain? Ingat tujuan kita adalah menghitung kompleksitas ya. Jadi coba kita hitung. Oke, yang merah-merah ini ya.
Pertama ini harus berdiri sendiri karena dia nggak ada temannya. Oke. T dengan menggunakan prims algoritma itu sama dengan V ya. Ini untuk apa? Untuk inisialisasi tadi nanti aja ya saya hitungnya. Kemudian ini 2, 3, 4, 5 ya. 5 dikali log V. Ini harusnya T untuk kasus ini ya. T untuk kasus ini gitu ya. Karena ini ada angka 5-nya, nggak apa ya, saya tulis dulu. Nanti baru kita ambil, atau saya tulis ini aja deh. Nanti baru kita ambil polanya gitu ya. Nanti di sini kita baru ambil polanya. Sekarang saya mah tulis apa adanya aja dulu. Ditambah, ini kan 4, ini 3 kali 3, 9, 10, 14 gitu ya. Ditambah 14, ditambah, ini 3, berarti ini kan 3, ini 4, ini 5 gitu ya. 5 log V gitu. Oke. Gitu ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, sekarang kita tinggal bandingin aja sih sebenarnya. Tadi kan kita punya informasi di atas bahwa graf ini nih yang ini bahwa graf ini punya vertex 5 dan edge-nya 7 gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya udah kelihatan nih kalau dari sini. Salah kan. Gimana nih? Diingat-ingat lah ya, ini saya nggak bisa. Ini. Oke. Susah. Coba. Oke. Ya, tadi vertexnya 5, E-nya H-nya kan 7 kan ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa lihat nih polanya gitu. Ini V. Yang ini kan 5 ya. Berarti sebenarnya memang ketika saya melakukan deletion, ketika saya melakukan penghapusan kan memang sebanyak vertex kan. Ya, pertama kita ambil, kalian bayangkan lah kalau find max, find min di array. Itu saya ambilnya sebanyak si elemen yang ada di dalam array-nya, karena elemennya di sini kan vertex gitu. Jadi saya ambil yang minimumnya, ambil lagi yang minimumnya. Itu kan sebenarnya sebanyak vertex-nya gitu. Kalau misalnya kalian bilang, Bu ini kan sebenarnya nggak usah sebanyak vertex ya, kita ambil find min, ya carinya berarti kan cuman ini aja dong, cuman V-1 gitu atau N-1. Iya emang gitu ya. Tapi mau V-1 atau N-1 itu kan sebenarnya nggak berpengaruh. Ya sebenarnya V juga gitu ya. Karena kalau V-1 itu kan nanti ininya diabaikan gitu ya. Jadi kita mempermudah saja bahwa ini ya udah V aja gitu. Oke. Jadi itu kita tulis sebagai V gitu ya. Kita bisa ganti. Nah, kemudian yang harus kita ganti lagi adalah ini ya semua hitung-hitungan ini gitu ya. Nah, 14 ini dari mana? 14 itu apa dulu sebenarnya? Ini tadi ya, ini ya adjacency gitu. Ya, ini melambangkan kebersisian gitu ya antara satu vertex dengan vertex yang lain gitu. Nah, ada 14 gitu. 14 kalau kita main tebak-tebakan ya, ini kan sebenarnya jumlah H dikalikan dengan 2 kan ya. Kok bisa gitu? Nah, kalau kalian bayangkan kan tadi katanya adjacency gitu ya. Artinya sebenarnya jumlah kebersisian antara satu vertex dengan vertex lain. Nah, itu adanya di mana sih? Di adjacency list kan? Di sini kan? Ya. Kan di sini saya bisa tahu nih. Oh, kalau A itu tuh dia adjacent sama siapa aja sih? Oh, sama B, 1. Kalau B sama siapa aja? Sama A, sama C, sama D, sama E gitu. Jadi total 5 gitu. Dan seterusnya. Ini kalau kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu sebenarnya 14 gitu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah, kenapa H-nya 7 ya? Tapi di sini kok kesannya ada 14? Jawabannya adalah karena apa? Karena ini adalah undirected graph gitu ya. Graf tidak berarah gitu ya. Kalau graf tidak berarah itu sebenarnya kelihatannya di sini 7 kan ya. Tapi sebenarnya dari A itu sebenarnya kan adjacent dengan B, dan dari B juga adjacent dengan A gitu. Jadi bolak-balik, makanya dia dikali 2 gitu ya. 7. Jadi kalau misalnya H-nya, misalnya ada graf lain gitu ya, H-nya N gitu ya banyaknya, maka kita tahu bahwa adjacency list-nya itu adalah 2N gitu. Kenapa? Karena
itu berlaku bolak-balik gitu ya. Sementara kalau di sini kan tergambarnya kelihatannya cuma satu aja, padahal dia sebenarnya ada dua. Oke, berarti 14 ini saya bisa tulis sebagai E atau 2E, bebas ya ini ya. Kenapa bisa E bisa 2E? Karena nantinya juga duanya di ini kok dihapus kok ya. Jadi sebenarnya yang penting kita dapat nilai ininya, dia tuh E atau V sih gitu sebenarnya. Karena kan kalau yang sebelumnya kalau array biasa gitu ya, bukan kita tidak ada hubungannya dengan graf, itu kan kita cuma bermain-main dengan satu elemen gitu ya, n saja jumlah datanya biasanya kita representasikan sebagai n. Sementara kalau di graf itu n-nya itu kalau nulis n jadi ambigu gitu, n itu siapa? Jumlah vertex kah? Jumlah edge kah? Gitu ya. Nah itu. Oke. Mungkin kalau tanya, oh berarti enak ya Bu, ini tinggal hitung-hitungan aja nih. Kalau 5 dia pasti V, terus kalau misalnya dia 14 ini pasti dari E nih, karena E kali 2-nya 14. Nah, tapi belum tentu ya. Maksudnya jangan terlalu begitu. Jadi kita harus lihat apa namanya? Kemasuk akalannya gitu. Kalau kayak tadi kan, oh iya ini kalau ini jelas kenapa kok 5 diganti V, karena pasti yang di-delete kan sejumlah vertexnya gitu ya. Nggak ada lagi yang bisa di-delete kan, maksimum pasti vertex gitu. Nah, sementara karena heapnya berdasarkan vertex ya, bukan berdasarkan edge seperti closed-count. Sementara kalau yang ini tadi, oh ternyata ini menunjukkan adjacency gitu, ketersisian gitu apa dari tiap vertex gitu. Oh iya bener 14, kali ini saya bisa cek di adjacency list gitu kan ya, memang bener 14 dan dia adalah 2E gitu. Oke, jadi tergantung edge ya. Nah yang ini kan 5 nih ya. Nah ini kan kalau kita mau langsung aja, oh berarti ini V nih Bu. Kenapa? Sama nih gitu ya. Nah tapi kita lihat dulu, tunggu dulu gitu ya, jangan buru-buru. Kenapa? Karena kita lihat dulu ini nih 5 ini apa gitu, ini nih benda apa gitu, apa dia pasti 5 gitu, apakah dia tidak mungkin lebih dari 5 gitu ya. Oke, kalau misalnya kurang dari 5 sih nggak apa-apa gitu ya, kayak tadi ini ya, misalnya ini V-1 ya nggak apa-apa kita anggap sebagai V, karena dia emang di delete-nya bisa aja berhenti sampai di sini, karena D-nya tinggal 1 ya udah kita anggap dia pasti apa ya pasti terurut gitu ya. Oke, bisa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu 5 ini menunjukkan apa tadi? Ini 5 ini menunjukkan tadi yang decrease key kan ini ya. Decrease key gitu. Nah, apakah memang decrease key itu hanya bisa dilakukan maksimal sebanyak V gitu? Kalau misalnya dia bisa dilakukan maksimal sebanyak V itu sebenarnya base case. Coba kita lihat ya, misalnya kita lihat yang mana tadi ya. Di sini mungkin ya, sebentar. Oke, di baris yang ini. Saya mau highlight baris yang susah. Oke, saya mau highlight baris yang ini tadi ya. Ini adalah tempat di mana saya tidak mendecrease semuanya gitu ya. Kalau di sini kan kalau yang sebelumnya kan saya decrease semua gitu ya, hampir semua ya, 3 nih ya. Ininya 4, ininya 3. Kenapa 4 ya tidak? Kenapa yang satunya tidak di decrease? Karena kebetulan ini yang satunya kan sudah ada di dalam himpunan solusi kan ya. Nah, yang mau saya lihat ini yang baris yang saya beri highlight pink. Kenapa ya kok ini adjacent-nya 3 gitu ya. Tapi kok yang di decrease itu cuma 1 gitu. Kenapa kok bukan 3 juga gitu, atau mungkin 2 gitu ya. Kalau kita lihat tadi di bagian C ini ya, kita lihat nih C. C itu kan sebenarnya dia adjacent dengan B, D sama E kan ya. Coba ya saya bikin ya. B coba adjacent dengan B gitu ya, dengan D, dengan E kan gitu. Oke. Dia adjacent dengan B, dengan D, dengan E gitu. Tapi kenapa kok yang decrease itu cuma yang ini aja? Kenapa kok cuma yang B aja ini, yang E ini yang terakhir ini, yang tadinya 3. Bukan ini ya, sorry, yang ini justru yang C. Yang ini. Kok yang di decrease cuma ini aja nih gitu. Kenapa? Karena apa tadi? Kan ini harusnya, ini kan pairnya lihat nih, ini kan pairnya beda, yang ini pairnya C, yang ini pairnya B gitu. Kenapa yang ini nggak diganti juga dengan coba C ke E, itu kan ini ya, ada di 40 gitu. Kenapa dia nggak diganti jadi 40 gitu? Jawabannya adalah karena 40 itu lebih besar dari yang sebelumnya. Ya jadi kenapa kok ini gitu ya, yang bagian ini saya tulis di sini, kenapa kok nggak diganti 40 terus pairnya jadi C? Karena kan ini kan sekarang pairnya kita lagi ngomongin C gitu. Kenapa kok malah ikut yang sebelumnya? Karena dia tidak menawarkan yang lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya kan 30B gitu. Jadi kalau saya harus ke E gitu ya. Kalau saya harus ke E, daripada saya dari C, mendingan saya dari B gitu. Kan
minimum spanning tree kan itu ya, maksudnya kita pengennya yang minimal cost gitu ya. Jadi makanya ini tidak dilakukan decrease gitu. Nah, tapi kalau misalnya kejadiannya adalah sebaliknya, misal nih ya, misal ini 40 nih, dari B ke E misalnya, saya ganti nih ya. Oke, misalnya dari B ke E itu misalnya ini 40 gitu. Ini kan kebenaran aja pas diambilnya urutannya ya. Kemudian dari C ke E misalnya, dari C ke E ini saya ganti jadi 30 misalnya gitu ya. Berarti kan nanti posisi di sini ini kan ini pasti 40 nih di sini. Ya kan? Nah, karena ini 40, kemudian ketika saya delete C, kemudian saya cek nih kalau dari C ke E itu berapa gitu ya. Dari C ke E itu berapa? Oh, ternyata 30 gitu. Jadi kebalik, yang ininya 30, yang ininya 40. Maka saya akan melakukan decrease gitu. Kenapa? Karena ini lebih baik. Oh, berarti mendingan lewat C daripada lewat B kalau mau ke E gitu. Jadi pasti saya melakukan proses decrease gitu di sini. Maka ini pasti saya bukan ngikutin B ini, tapi saya ganti ini jadi 40, terus ini jadi C. Maka proses decrease yang saya lakukan ada 2. Maka ini bisa 2 kan, nggak 1 gitu. Ya. Oke? Jadi gini, kalau worst case ya, kalau kita ngomong kompleksitas kan worst case. Kalau worst case itu harusnya jumlah decrease-nya itu akan sebanyak H-nya gitu. Jadi setiap ketemu H dia decrease, setiap ketemu H lagi dia decrease gitu. Ya, ketemu H lagi dia decrease gitu. Kenapa Bu? Kok kalau ketemu H, setiap ketemu H kenapa jadinya E bukan 2E gitu? Bukan. Kenapa bukan 2E? Karena yang kita lihat bobotnya. Ya, jadi misalnya misalnya ini nih. Misalnya ini ya, jangan 70, yang tadi 30. Misalnya ini, yang ini 40 ini. Tadinya kan saya maunya kalau misalnya lewat B kan, atau lewat C kan gini ya. Saya kan tadi gini gitu ya, minimum spanning tree-nya. Terus dari sini ke sini gitu ya. Nah, terus saya tuh mau ngedapetin ke E kan. Nah, pilihannya kan antara ini lewat sini gitu ya, dari C, atau saya bikin bridge-nya lewat sini gitu, jembatannya dari sini gitu. Kan ada 2 tuh ya. Jadi mau A, B, C, terus E, atau A, B, dari B bisa ke C, dari B bisa ke E gitu. Pengennya yang mana gitu kan. Kan kita pilihnya dari B ke E kan. Ya. Nah, ketika ini di decrease gitu ya, pasti saya tidak akan, gimana bilangnya, ketika saya sudah memilih yang ini gitu ya, ketika saya sudah memilih, oke, kalau gitu saya pilih yang ini gitu, karena dia lebih kecil, maka saya pasti tidak akan menyentuh yang ini lagi gitu. Jadi dia pasti cuma sekali gitu. Jadi nggak mungkin saya melakukan decrease misalnya A, B, oh saya decrease, atau ini tadi dari B mau ke E gitu ya, bukan dari B mau ke E. Misalnya saya mau menambah yang H ini, pink ini ke E, itu mau milihnya dari C atau dari B gitu ya. Maka saya pasti tidak akan ada proses lagi di mana ketika dari E itu saya mau nyambungin ke B gitu. Kebayang nggak? Jadi sebenarnya ini berlaku untuk yang sebelumnya sih, nggak harus yang percabangan gini sih. Saya coba menerangkan dengan lebih sederhana. Jadi, kalau misalnya kita sudah memutuskan bahwa untuk mencapai, anggap gitu ya, kalau misalnya kita sudah memutuskan bahwa untuk mencapai C gitu ya, untuk mencapai C ya, itu saya akan pakai jalur yang ini gitu ya. Oke. Maka saya tidak akan pernah lagi mengecek kalau dari C mau ke B pakai jalur yang mana gitu. Kenapa? Karena kan B-nya ini sudah masuk ke dalam himpunan solusi gitu. Makanya dia nggak akan berlaku bolak-balik seperti tadi adjacency gitu. Ya kalau kalian lihat kan di sini adjacency-nya pasti lebih banyak gitu daripada yang ini gitu ya. Jadi walaupun adjacency-nya 3, ya yang di decrease cuma 2 karena sisa yang satunya lagi itu sudah masuk ke dalam himpunan solusi gitu ya. Tapi tentu saja dia tidak sebanyak V gitu. Karena apa? Karena bisa jadi kalau worst case-nya adalah setiap dia menemukan H yang baru, oh ternyata lebih kecil lagi kayak tadi gitu. Kalau tadi kan sebelumnya 1 ya, ternyata kalau saya balik nih ininya
40 sama 30-nya ternyata ini jadi 2 gitu. Jadi nambah kan ya. Artinya kalau nambah misalnya posisinya kayak gini, ini kan nggak 5 lagi nih. Ini jadi 3, 4, 5, 6. Loh, kok jadi 6 gitu. Berarti V plus 1 dong gitu ya. Enggak ya, nggak boleh. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalian nanti coba contoh yang worst case gitu ya. Cobain yang worst case apa ya misalnya. Yang dia selalu berubah gitu ya. Oke. Maka oke, singkat cerita gitu ya. Ini sebenarnya adalah sejumlah E gitu worst case-nya. Oke. Nanti kalian bisa cek dengan tabel lain untuk mendapatkan yang worst case-nya untuk membuktikan bahwa memang dia bisa sebanyak E gitu. Nggak hanya V itu kalau best case. Oke, nah karena kita bicara tentang time complexity, maka kita bicara tentang worst case. Kalau misalnya ditanyainnya ya, kan ini kan ditanyanya berapa gitu ya. Nah sekarang kita lihat, saya tulis ulang deh. Saya tulis ulang dan saya akan mengabaikan tanda ini supaya lebih terlihat. Berarti V ditambah V log V ditambah 2E ditambah E log V gitu ya. Pertama, yang duanya ini pasti saya hilangkan karena saya mau isi ini kan ya. Nah, kemudian berarti V plus V log V ditambah E ditambah E log V. Nah, kita lihat mana lagi yang bisa dihapus. Misalnya ini, V dengan V log V. Ini kan saya udah bisa tahu nih, ordernya pasti lebih tinggi ini. Kalau antara E dengan V log V, saya nggak bisa bilang apa-apa gitu ya. Oke, saya nggak bisa tiba-tiba menggabungkan, kecuali tadi pakai misalnya, oke, asumsi dia base case, maka E-nya itu akan sama dengan V, maka saya bisa gitu ya. Tapi ini kita lagi mau bicaranya worst case aja ya, jadi langsung aja. Nah, maka kalau yang ini V, yang ini V log V, pasti yang ini lebih tidak signifikan kan ya, jadi saya bisa hapus. Nah, ini juga sama, ini ada E sama E dikalikan log V, jadi yang ini lebih tidak signifikan gitu ya. Jadi bisa saya hapus. Maka sisanya tinggal ini V log V ditambah E log V gitu ya. Nah, ini kita bisa berbicara lagi kalau dia base case sama worst case sih ya. Nah, tapi saya pengen ya udahlah tulisnya begini aja gitu ya, seadanya, maka saya tulisnya ini berarti V plus E dikalikan log V gitu. Jadi ini sebenarnya jadinya V plus E kali log V gitu ya. Oke. Kalau kita bicara tentang base case, itu kalian bisa ganti. Berarti kan kalau base case itu kira-kira EC itu jumlahnya ya mirip-mirip lah dengan jumlah vertex gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dia kalau worst case itu E-nya ya kira-kira mirip lah dengan nilai V kuadrat gitu, tuh boleh kalian ganti-ganti gitu. Tapi kalau buat sesi segini aja sudah cukup sih. Oke, yang ini cukup panjang. Mudah-mudahan tidak menambah pusing gitu ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.